Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, sobat-sobat Pusat Studi Fatwa IPMAFA. Pada sore hari ini kami akan membahas tentang Al-Quran dan kepedulian sosial. Setelah kemarin kita membahas tentang Al-Quran spirit keilmuan, Al-Quran dan kebangkitan ekonomi, maka kita bicara fokusnya pada sore hari ini adalah Al-Quran dan kepedulian sosial. Tentu banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kita untuk saling berinteraksi sosial, saling membawa kebahagiaan kepada sesama. Salah satunya yaitu surat Al-Ma'un ayat 4-7. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan memberikan barang yang berguna kepada orang lain. Bahkan ketika kita tidak bersosial kepada orang lain, kita dianggap sebagai orang ataupun dimaknai dalam Al-Quran adalah diberikan simbol orang yang celakalah seperti itu. Ayat ini menunjukkan bahwa selain kita menjalankan ibadah sholat, ibadah yang wajib, kita juga harus beribadah secara sosial. Ada istilahnya hablum minallah, hablum minan nas. Ibadah secara vertikal, ibadah secara horizontal. Kita punya kewajiban sebagai umat muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ibadah-ibadah sholat, ibadah-ibadah yang hubungannya transendental. Terus tapi juga kita punya nilai-nilai ibadah terhadap sesama manusia. Hablum minan nas. Contohnya apa? Salah satunya tadi diterangkan dalam Al-Quran adalah orang yang enggan berbagi terhadap saudaranya. Saudaranya, apalagi saudaranya yang berkekurangan. Hablum minal nas. Kita harus bisa berinteraksi dengan baik terhadap saudara-saudara kita, sesama muslim. Bagaimana kita menjaga hubungan baik? Dengan apa caranya? Dengan saling bertegur sapa, dengan saling berinteraksi dengan baik, tidak ada fitnah, riya, ataupun yang lain. Kita menganggap semuanya saudara, kita saling bergotong royong dalam hal kemaslahatan. Banyak yang bisa kita lakukan. Ada juga pentingnya persaudaraan, kebersamaan itu pada ayat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wattaqullah. Sesungguhnya kita sesama muslim itu bersaudara. Bahkan ada beberapa hadis menerangkan bahwa kalbuyanun yashuddu ba'duhu ba'dan. Seperti sebuah bangunan yang mana saling menguatkan antara satu dan yang lain. Ketika ada umat muslim yang saling bercerai-berai, maka damaikanlah. Fasulhu khair. Perdamaian itu baik, indah. Dengan apa? Dengan kita bermusyawarah untuk menemukan kemufakatan di antara kita. Jangan sampai kita bercerai-berai. Sungguh sangat disayangkan apabila ada sesama saudara muslim yang tidak akur, tidak bersaudara, bahkan saling menjelek-jelekan. Itu sangat disayangkan. Dengan berkah Ramadan, dengan berkah Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan, maka kita introspeksi diri kita. Sejauh mana hubungan kita dengan saudara kita? Sejauh mana hubungan kita dengan kepedulian sosial kita? Sejauh mana hubungan kita dengan kemajuan sosial daerah kita? Kita harus bisa mengukur itu. Karena kita hidup, tidak mungkin kita hidup sendiri, tapi kita itu adalah hidup secara bersosial.
kita membutuhkan orang lain, maka kita harus bisa berbuat baik kepada semua orang lain. Itu yang bisa kami sampaikan. Poin pentingnya adalah selain ibadah hablum minallah, kita juga mempunyai ibadah tentang kepedulian sosial, hablum minan nas, yang mana ayat-ayat pada Al-Quran itu banyak yang berbicara tentang kepedulian sosial. Salah satunya tadi yang kami sebutkan ayat Al-Hujurat ayat 10. Kita bisa mengambil makna, kita bisa mengambil pelajaran dari ayat itu bahwa kita semua muslim adalah bersaudara. Bagaimana kita membangun persaudaraan kita untuk kehidupan sosial kita yang lebih bermartabat. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.